Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Barusan kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersyukur sudah merdeka dari lingkungan penjajahan. Apakah arti merdeka yang sebenarnya sudah berada dalam diri kita? Dan firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-230, tanggal 18 Agustus tahun 2025, dengan perikop adalah Yesus di batin kita. Itulah perikop pada hari ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita masuk dalam perikop bulan ini, bulan Agustus tahun 2025. Selalu kita menyampaikan, yaitu sebagai pedoman kita di dalam bulan Agustus adalah hidup baru, adalah hidup yang merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Bagaimana dengan perbudakan dosa? Apa definisi daripada perbudakan dosa? Perbudakan dosa dapat dilihat sebagai pemisahan spiritual kita dari Tuhan, dan penegasan atau penguasaan pihak yang jahat atas hati dan pikiran seseorang. Jadi dengan adanya penguasaan pihak jahat atas hati dan pikiran seseorang, itulah yang dikatakan kita perbudakan dosa, memisah spiritual kita dari Tuhan. Kalau kita lihat dari Roma pasal 6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu mengenalkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk taat, kamu adalah hamba orang itu, baik hamba dosa yang membawa kepada maut maupun hamba taat yang membawa kebenaran. Jadi ada dua pilihan, apakah kita diperbudak oleh dosa, dan dalam istilah karena itu mempertuhankan dosa atau seseorang sehingga kita di bawah kendali dia, atau sebaliknya kita mempertuhankan dan taat kepada Allah sehingga dia mengendalikan pikiran kita. Inilah antara perbudakan dosa dan juga di bawah kendali Tuhan Allah.
Jadi kalau kita sudah masuk dalam perbudakan dosa, berarti kita terpisah spiritualitas kita dari Tuhan. Itulah orang yang diperbudak oleh dosa. Nah, dan dalam Yohanes 8 pasal 8 ayat 36 dikatakan, jika anak itu mendengarkan kamu, jika anak itu mendekam, kamu pun besar dan merdeka. Ini menunjukkan bahwa kelahiran melalui iman kepada Kristus, kita memperoleh kebebasan sejati dari dosa. Jadi dengan iman kita kepada Kristus, kita memperoleh kebebasan sejati atau merdeka yang sebenarnya yang kita alami. Nah, kemudian tadi dikatakan hidup merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Allah. Jadi jangan sampai spiritualitas kita berpisah dengan Tuhan. Itulah menghindari kita dari perbudakan dosa. Kemudian sekarang takut akan Tuhan. Apa maksud daripada takut akan Tuhan? Dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau orang bijak itu pasti takut akan Tuhan, karena itulah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita takut sama Tuhan, berarti kita akan mendapatkan pengetahuan yang baik. Kita akan menggalinya. Karena kalau takut akan Tuhan, berarti kita menjalankan karakter Allah. Itu yang utama dalam perikop ini. Nah, kemudian dalam Amsal 16 ayat 6 dikatakan, dengan kasih dan setia orang beroleh pengampunan, tetapi dengan takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi kenapa dikatakan permulaan hikmat? Karena kita sudah menjauhi kejahatan. Itulah artinya takut akan Tuhan. Jadi dalam pedoman kita selama bulan Agustus, bebas dari perbudakan dosa. Jangan sampai spiritual kita berpisah dengan Tuhan. Nah, kemudian takut akan Tuhan akan membuat kita stop dari kejahatan. Nah, itulah pedoman kita selama bulan Agustus. Sekarang kita masuk ke dalam perikop hari ini. Yesus di batin kita. Yesus berdiam dalam diri kita. Apa latar belakang perikop ini? Paulus mengatakan Yesus berdiam di dalam diri kita. Latar belakangnya adalah supaya oleh iman Kristen dan Kristus diam dalam hatimu. Karena iman Kristen itu, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar dan berdiri dalam kasih. Jadi berakar dalam diri kita yang berdiri di dalam kasih. Itulah latar belakang di sini. Jadi pentingnya iman dalam hidup seorang Kristen agar Kristus dapat berdiam dalam hati mereka. Jadi
latar belakang yang paling menonjol di sini adalah terletak dalam konteks keselamatan, ya, yang surat ke Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi adanya mungkin ajaran-ajaran yang palsu bisa menggugat jemaat di Efesus, maka Paulus mengirim surat untuk menguatkan hati mereka. Dalam pasal sebelumnya memang Paulus menekankan misteri keselamatan yang diberikan Allah kepada umatnya. Jadi misteri keselamatan itu diberikan Allah kepada umatnya. Itulah dengan kedatangan juru selamat dunia, Yesus Kristus. Nah, dalam pasal 3 ia berdoa agar orang-orang percaya memahami keselamatan kasih Allah. Jadi Paulus berdoa agar umat Allah yang di Efesus benar-benar mengerti apa itu keselamatan dan kasih dari Allah. Menurut para teolog, ya, tindakan Kristus diam dalam hati orang percaya adalah menciptakan adanya transformasi spiritual yang meletakkan dasar bagi karakter dan perilaku mereka. Jadi dengan berdiam Yesus dalam batin kita, dalam hati kita, ini adalah meletakkan pondasi yang kuat dan karakter kita untuk berperilaku kepada sesama. Jadi benar-benar adalah menciptakan karakter Allah apabila Yesus diam di dalam diri kita. Nah, sehingga ini bisa mendorong semua umat berakar dalam kasih. Jadi kalau sudah berakar dalam kasih berarti menjalankan karakter Allah dan ya, mencerminkan adanya hubungan yang intim dan penuh cinta dengan Tuhan serta manusia lainnya. Jadi itulah gunanya transformasi spiritual yang meletakkan dasar bagi karakter dan perilaku mereka. Dasar dan perilaku mereka ini mendorong mereka untuk berakar dalam kasih. Berarti kasih itu sudah merupakan minded bagi seseorang apabila dia sudah menjalin hubungan yang intim dengan penuh cinta dengan Tuhan serta satu sama lain. Jadi kalau kita masih ingat bahwa hukum yang utama kata Yesus dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan hukum yang pertama, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang apabila kita sudah bahwa kasih itu berakar dalam diri kita, Yesus berada dalam diri kita, ini menciptakan hubungan yang penuh dengan cinta kasih dengan Tuhan serta manusia. Jadi apabila
kasih itu sudah berakar dalam diri kita, maka outputnya hubungan kita dengan Tuhan adalah sangat baik, dan juga hubungan dengan manusia juga sangat baik. Itulah artinya Yesus berdiam dalam diri kita. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Adanya pengajaran-pengajaran palsu yang sesat di jemaat Efesus, sehingga Paulus berdoa untuk umat yang ada di Efesus agar Yesus itu bisa diam dalam batin mereka, sehingga bisa menimbulkan kasih, dan kasih itu kepada Tuhan, dan kasih itu juga kepada sesama manusia. Sekarang kita masuk dalam poin kedua. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Kalau kita saja melihat ada latar belakang dan apa tujuan utama? Tujuan utama adalah agar Kristus diam dalam hati orang percaya, sehingga mereka dapat hidup dalam iman dan cinta. Jadi tujuannya adalah menciptakan bahwa bagaimana supaya Yesus diam dalam diri manusia, sehingga akan tercipta iman dan cinta. Iman kepada Allah Bapa, iman kepada Yesus Kristus, dan iman kepada Roh Kudus, sehingga kita diselamatkan karena iman. Itulah yang dikatakan solo fide, ya. Nah, kemudian ini menunjukkan pentingnya hubungan pribadi, ya, dengan Tuhan yang memberikan landasan bagi kehidupan orang Kristen. Jadi dengan diamnya Yesus di dalam diri kita, ini adalah berhubungan antara pribadi dengan Tuhan untuk memberikan landasan yang pokok dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan, proses ini tidak hanya membantu kita tumbuh dan bersatu dengan Kristus, juga menjalani transformasi yang memampukan kita mengasihi sesama. Jadi dengan adanya hal-hal tersebut, berdiamnya Yesus dalam diri kita bukan hanya transformasi yang menjadi hidup baru, dan ini juga menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama. Jadi dengan proses ini tidak hanya membantu kita tumbuh dan bersatu dengan Kristus, bukan hanya bersatu dengan adanya Dia, tapi ada transformasi menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Jadi jelas hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama juga baik apabila Yesus sudah berdiam dalam diri kita. Kemudian ada pernyataan pakar bahwa iman yang diimbangi dengan pengenalan akan kasih Kristus terbentuk karakter sesuai kehendaknya. Sekali lagi saya katakan bahwa iman yang diimbangi
dengan pengenalan akan kasih Kristus membentuk karakter kita sesuai dengan kehendak Kristus. Dan ini kalau kita membaca dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Sehingga, jadi dengan adanya berubah dengan pembaharuan budi, dengan tidak sejalan dengan dunia, tidak serupa dengan dunia, dengan berubah pembaharuan budi, kita dapat membedakan mana yang benar sesuai kehendak Allah. Jadi dengan adanya tugas kita yang tidak serupa dengan dunia dan berubah dengan pembaharuan budi, sehingga kita akan tahu mana kehendak Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah adalah manusia sempurna. Bagaimana kesempurnaan itu bisa berada dalam diri kita? Apabila kita tidak serupa dengan dunia dan berubah dengan pembaharuan budi kita, kita bisa menyenangkan hati Allah. Itulah manusia sempurna. Orang yang menyenangkan hati Allah, dia menjadi manusia sempurna. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa pesan moral dari perikop ini? Tadi di awal Yesus berdiam dalam diri kita untuk menciptakan karakter kita. Dan setelah Yesus berdiam dalam diri kita, maka kita sudah menjadi manusia sempurna, menyenangkan hati Allah. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya Kristus tinggal dan bersama di dalam hati setiap orang percaya melalui iman. Jadi pesan moralnya adalah pentingnya Kristus tinggal dan bersama di dalam hati setiap orang percaya melalui iman. Karena iman yang menentukan segalanya. Apakah kita mau masuk surga atau tidak, tergantung kepada iman kita, tergantung kepada kekuatan dan keteguhan iman kita. Ya, karena dalam pengakuan iman dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, dan aku percaya Roh Kudus, ya, dan adanya persekutuan orang kudus. Inilah yang menjadi dasar-dasar iman kita. Nah, sehingga dikatakan bahwa dengan iman setiap orang percaya dia tinggal di dalam Yesus. Dalam dirinya Yesus berada, dan itu dikuatkan oleh iman. Sebagai pesan moral yang paling penting di sini adalah iman yang kuat menjadi kunci dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kasih-Nya dapat dirasakan dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman yang kuat menjadi kunci dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ini
bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat dalam ajaran daripada Martin Luther, dikatakan sola fide. Jadi pengajaran, jadi pokok-pokok pengajaran agama Kristen, salah satu diantaranya kata Martin Luther adalah sola fide. Kita diselamatkan karena iman. Dan pada Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Jadi iman percaya kepada Bapa, iman percaya kepada Yesus, iman percaya kepada Roh Kudus. Itulah yang menjadi pokok pesan moral daripada perikop ini. Kalau kita baca dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9 dikatakan, ya, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan perbuatanmu, dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah yang dikatakan sola gratia menurut Martin Luther. Kita menerima anugerah keselamatan adalah cuma-cuma. Jadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita mendapatkan anugerah. Tetapi anugerah itu diberikan Tuhan adalah cuma-cuma hadiah. Dan itu bisa kita dapat karena kita diselamatkan karena iman percaya kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak akan mendapatkan hadiah anugerah dari Tuhan. Jadi pesan moralnya adalah iman yang kuat menjadi kunci dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kasih-Nya dapat dirasakan dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya dengan iman yang kuat kita berhubungan intim dengan Tuhan, dan otomatis kita bisa menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Kasih adalah karakter Allah. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Kita dengan kekuatan iman akan berhubungan intim dengan Tuhan dan bisa menjalankan kasih kepada sesama. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semakin dalam, ya. Jadi iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, jadi di sini ada dua nih pandangan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, dan juga dia adalah merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah hebatnya iman. Kita diselamatkan karena iman yang tidak kelihatan. Kalau kita ditanya dengan antara falsafah ilmu dengan falsafah agama, kalau kita ditanya dalam filosofis ilmu pengetahuan, kalau saya pegang ini gelas, saya tanya, apakah ini gelas?
Kita tidak percaya kalau itu gelas, tapi buktikan bahwa itu gelas. Jadi harus ada pembuktian, pecahkan, baru kita percaya. Tapi falsafah agama, Yesus Kristus adalah juru selamat, believe or not. Apakah perlu Anda buktikan atau melihat Yesus atau melihat? Disinilah perbedaan daripada falsafah agama dan falsafah ilmu pengetahuan. Kalau falsafah agama, iman percaya yang tidak terlihat dan yang kita harapkan dalam hidup kita, dan kita yakin seyakin-yakinnya. Itulah beda ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Kita diselamatkan hanya karena iman, percaya kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, apa implementasi atau penerapan daripada kalau kita diam, Yesus diam dalam diri kita? Apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Paulus mengajarkan kita untuk membayangkan hidup kita ditransformasi oleh kasih dan kuasanya, supaya kita dapat memahami betapa besarnya kasih Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Jadi kita diarahkan untuk transformasi oleh kasih dan kuasanya, supaya kita dapat memahami betapa besar kasih Tuhan yang melampaui segala akal. Jadi kasih Allah itu melampaui segala akal adalah di mana kasih itu pun bisa menutupi dosa. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, kita mengasihi sungguh-sungguh, kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Itulah kebesaran daripada kasih. Dengan kuasa Allah, transformasi kita bahwa iman merupakan inti daripada membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita dapat memahami betapa besarnya kasih Tuhan yang melampaui segala ilmu pengetahuan. Jadi di sini jelas implementasinya adalah dasar iman kita semakin kuat dalam mendalam firman Tuhan, merangkap menjadi yang lebih mendalam dari kasih Allah dan hidup yang mencerminkan karakter Allah. Dan akhirnya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui kehidupan sehari-hari. Jadi begitu mendalam kasih Allah itu dan melampaui segala akal dan pikiran kita. Dalamnya kasih dan kuasa Allah bisa menciptakan kita menjadi saluran berkat. Itulah perikop hari ini. Latar belakang tadi adalah adanya pengajaran-pengajaran yang kurang baik dalam jemaat Efesus. Maka Paulus mendoakan supaya dalam jemaat Yesus diam dalam diri setiap umat. Nah, kemudian tujuannya dengan berdiri diamnya Yesus di dalam diri kita adalah untuk mewujudkan karakter Allah, yaitu kasih. Dan pesan moralnya adalah kita diingatkan untuk selalu bahwa
kita diselamatkan karena iman, bukan perbuatan baik dan bukan hasil usaha kita. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, mari kita tunjukkan begitu besarnya kasih dan kuasa Tuhan yang bisa melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini, di mana Yesus berdiam dalam diri kita, maka kasih setianya melampaui segala akal dan pikiran kita, dan kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan hari ini, semoga bisa mendapat kekuatan bagi kita dalam menjalankan hidup kita sehari-hari dengan dasar stressing and energize. Dalam saat kita stres, kita bersinergi bila Tuhan diam dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati kita.